Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ketua-ketua PBNU, pagi ini sudah hadir, ada Pak Farizal Yusuf, ada Pak Hasanuddin Ali, juga ada beberapa wakil sekjen yang juga hadir, ada Ibu Sidrotun Naim, ada Bu Ai Rahmayanti, ada siapa lagi ya yang mohon maaf kalau tidak tersebut namanya, dan teman-teman wakil dari lembaga-lembaga dan Banom di tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama, tentu saja kepada para ketua PWNU yang masih konsisten mengikuti kongres kita sampai pada pagi hari ini, pada penutupan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Satgas di berbagai tingkatan, dan tentu tidak lupa kepada mitra-mitra yang selama ini terlibat baik mendukung maupun bekerja bersama Nahdlatul Ulama dalam gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu, bukan hanya secara fisik tetapi secara pemikiran dan secara komitmen, sehingga kongres ini dapat kita laksanakan alhamdulillah dengan sangat baik, dengan hasil yang sangat berkualitas. Selamat untuk Bapak Ibu semua. Power whoosh, whoosh. Power whoosh untuk Bapak Ibu semua karena kerja yang mungkin boleh dikatakan ini adalah kerja yang historis. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kongres pertama Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Jadi Bapak Ibu adalah bagian dari sejarah penting bagi perjalanan keluarga-keluarga di lingkungan Nahdlatul Ulama dan bagian dari keluarga-keluarga Indonesia. Saya sangat berbesar hati dengan proses yang terjadi selama 2 hari ini. Bahkan ternyata memang panitia mengalami salah perkiraan. Kami kira cukup 2 jam untuk berdiskusi di sesi-sesi breakout. Ternyata harusnya selesai jam 6 saja masih sampai jam 7. Harusnya selesai jam 9 masih sampai jam 10. Itu saking semangatnya atau saking apa saya nggak tahu. Saking semangatnya, saya sepertinya belum pernah mendengar diskusi yang pendek. Maksudnya waktunya pendek tapi pertanyaannya tidak bisa direm sampai 10 pertanyaan lebih dan seterusnya. Itu menandakan orang-orang yang hadir di ruangan ini, di dalam kongres ini adalah para pejuang sejati. Para pejuang sejati untuk kemaslahatan keluarga di Indonesia ini. Dan karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Materi-materi yang kita hadirkan tentu saja tidak bisa mengcover semua topik yang sesungguhnya sangat banyak dan semuanya terkait dengan kemaslahatan keluarga, wabil khusus keluarga Indonesia. Tapi dengan memilih itu saja ternyata kita berdiskusinya bisa sedemikian intens. Ternyata kita menyadari bahwa masih begitu banyak tantangan yang kita hadapi untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang maslahah. Ternyata saya juga menyadari setelah mendengarkan konsep kita kemarin adalah menghadirkan pembuat regulasi, pembuat kebijakan, sehingga kita-kita yang berada di lapangan itu mendapatkan gambaran yang utuh sebetulnya pemerintah ini mau kemana terkait dengan pembangunan keluarga. Kalau Bapak Ibu menyimak kemarin paparan dari Pak Menko
kok Menko Polhukam, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Pratikno, dan juga kemarin dari Deputi Bappenas Bapak Ami Al-Humami, keluarga tidak menjadi quick win dari pemerintahan saat ini, begitu. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri, begitu banyak persoalan yang itu tidak dalam radar quick win, sehingga pastinya sumber dayanya juga tidak sebesar yang kita harapkan, fokus negara juga tidak sebesar yang kita harapkan, begitu, yang kita idealkan, begitu. Jadi itu catatan kita, tetapi kita juga melihat dari proses kemarin, kami berharap para penggerak, para pejuang, para pemimpin dari lapangan itu bisa juga punya kesempatan untuk menyampaikan kepada para pembuat kebijakan ini. Dan alhamdulillah moga-moga ruang-ruang itu sudah tersedia, begitu. Jadi kita buat arahnya dari para pembuat kebijakan, kita dengarkan, kita pelajari, tapi kita juga mengharapkan mereka para pembuat kebijakan dan regulasi mendengarkan langsung dari Bapak Ibu yang menjadi garis depan. Salah satu kesimpulan yang saya dapatkan adalah pemerintah itu sebetulnya sudah membuat banyak sekali kebijakan. Banyak sekali perangkat. Tapi kenapa kualitas keluarga kita masih banyak persoalannya? Berarti ada sesuatu yang kurang berjalan dengan efektif. Kalau ada kebijakannya, kalau ada anggarannya, kalau ada perangkatnya, tapi hasilnya tidak ada atau kurang, berarti ada sesuatu yang mengganjal. Pertanyaannya adalah apakah yang mengganjal itu dan bagaimana kita kemudian melangkah ke depan. Dulu Gus Dur suka bercerita, melemparkan lelucon. Ada mobil di malam yang gelap penuh kabut. Saya waktu itu dari acaranya LPBI NU di titik 0 Citarum, turunnya itu benar-benar nggak bisa lihat apa-apa. Jadi sangat gelap penuh kabut begitu. Yang kelihatan hanya lampu dari kendaraan di depan kami. Yang itu motor gitu. Motor kami di belakangnya, cuman kelihatan itu aja. Nah, Gus Dur dulu sering melontarkan lelucon ini. Ada orang nyetir di malam gelap di pegunungan, lalu kemudian dia karena nggak bisa lihat apa-apa, cuman lihat cahaya lampu mobil yang ada di depannya. Ya udahlah ikutin aja gitu. Lalu diikutin terus, tiba-tiba lampu itu langsung berhenti dan mobil orang ini nabrak. Nah, dan dia ketakutan, lalu dia langsung menunggu orang itu yang punya mobil itu untuk keluar dan menegur. Benar, orang itu menegur, orang yang punya mobil depan mendatangi dan sebelum dimarahin si orang yang mengikuti itu bilang begini, "Anda jangan sembarangan kalau berhenti dong, kalau ngerem kasih tanda kayak gimana kayak gitu." Lalu si yang punya mobil di depan bilang bahwa, "Lawang ini garasi rumah saya ya, terserah saya." Gus Dur menyampaikan lelucon itu untuk mengingatkan bahwa kadang-kadang kita bertindak dengan kepentingan kita, nggak mau lihat situasi, lalu menyerang orang lain gitu ya. Tapi itu membuat saya teringat pada satu kalimat bijak. Kalimatnya Einstein. Insanity is doing the same things over and over and over and over again, but expecting different result. Yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saya mendengarkan, melihat paparan dari pemerintah, begitu banyak program,
tapi ternyata persoalannya juga turunnya sedikit atau bahkan meningkat persoalannya. Jangan-jangan kalau kita terus melakukan hal yang sama, kita berarti kategori orang insane atau orang gila menurut definisi Einstein. Jangan-jangan ada sesuatu yang harus kita ubah supaya kita bisa mendorong perubahan yang kita harapkan. Mungkin mekanismenya sudah tepat, tapi implementasinya. Mungkin mekanismenya atau kebijakannya memang harus diubah. Mungkin kita perlu lebih banyak penggerak. Mungkin kita perlu lebih banyak inovasi-inovasi. Mungkin apapun mungkin. Dan moga-moga Kongres Keluarga Maslahat NU ini menjadi ruang untuk menemukan hal-hal apa yang harus kita ubah dan hal-hal apa yang mungkin untuk kita lakukan ke depannya. Saya betul-betul bersemangat karena 2 hari ini guru saya sering, ini di sini banyak muridnya yang lain, Profesor Otto Scharmer, itu sering mengungkapkan bahwa yang diperlukan untuk melakukan perubahan sistem itu ada 3. Dan ini apa itu? Berurutan, astagfirullahaladzim. Sepertinya sejak umur 50 tahun saya mulai kehilangan ingatan. Ini berurutan. Perubahan pada tingkat sistem itu selalu dimulai dengan atensi yang cukup. Lalu diikuti dengan intensi untuk mendorong perubahan dan melakukan perubahan. Dan yang ketiga, yang akan bisa benar-benar mendorong perubahan adalah agensi dari para pelaku sistemnya. Kita sudah memberikan atensi kepada berbagai persoalan keluarga. Kita sudah membulatkan tekad dengan rumusan hasil kongres tadi, tekad intensi kita untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia. Dan dengan melihat wajah Bapak Ibu sekalian, komitmen Bapak Ibu sekalian, sampai tadi malam itu, saya meyakini betul bahwa kita punya agensi untuk mewujudkan perubahan sosial itu. Saya ingin mengakhiri dengan refleksi. Jadi saya ini sejak muda ketika diminta untuk terlibat di NU, saya selalu menolak. Saya selalu mengatakan bahwa ya soalnya mintanya bukan ke seorang Alisa, tapi karena nama belakangnya. Saya merasa saya tidak dibutuhkan sebagai sosok khas Alisa, tetapi hanya karena darah yang mengalir dalam diri saya. Karena itu saya tidak tertarik. Saya mencari ruang berkhidmah saya sendiri. Semua berubah ketika almarhumlah Gus Dur wafat. Dan saya mendapatkan panggilan baru untuk merawat apa-apa yang beliau sudah perjuangkan. Ketika diminta untuk masuk ke NU, saya memutuskan ini adalah salah satu warisan ruang khidmah beliau. Karena itu saya mengokekan. Dan ketika ditawari di mana, saya minta di yang berhubungan dengan keluarga. Jadi saya masuk menjadi wakil ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga PWNU DIY. Ada saksinya di sini, ada Mas Gozi dan lain-lain. Saat itu kondisi Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU itu layamutu wala yahya. Enggak jelas apa, enggak ada orangnya, tidak ada aktivitas baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah gitu ya. Benar-benar tidak ada.
Dan waktu itu ada beberapa teman yang menyampaikan, Mbak Alisa ngapain masuknya kok ke LKK? Iya lagi, saupli. DIY itu apa pengaruhnya gitu ya. DIY PW yang sangat kecil, sudah gitu LKK. Itu selalu. Kenapa nggak masuk ke muslimat? Atau ke ansor? Oh nggak mungkin ya. Kenapa nggak masuk ke muslimat? Gitu. Kenapa nggak masuk ke PB? Tapi saya memang bukan tipe orang yang terpengaruh oleh itu. Saya hanya berpikir bahwa dimanapun saya diletakkan, sebetulnya kita bisa, siapapun kita bisa membuat perubahan dari titik manapun kita berada. Nah waktu itu pertanyaan saya kepada teman-teman, Mas Gozi pasti masih ingat. Pertanyaan saya adalah keluarga seperti apa yang ingin diwujudkan oleh NU. Dan gak ketemu, gak ada sama sekali. Saya sampai sowan ke Kajen, sowan ke Kiai Sahal Mahfud. Saya mencari-cari tulisan Kiai Aliafi. Pokoknya mencari bahan, saya menghubungi Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai ketua muslimat. Adakah konsep bayangan keluarga ideal ala NU? Nah sampai akhirnya kita menemukan satu artikel yang ditulis oleh Kiai Aliafi. Keluarga maslahat adalah keluarga yang ayahnya soleh, ibunya solihah, anaknya abror, rezekinya cukup dan pergaulannya baik. Sudah itu saja. Waduh ini berat sekali ya, ini masih ngawang sekali kan pertanyaannya bagaimana mewujudkannya. Lalu akhirnya kami membuat halakoh kecil-kecilan menghadirkan Bunyai Badriah Fayumi dan Kiai Haji Husein Muhammad di Jogja. Lalu dari situlah proses berlangsung sampai akhirnya saya dipindahkan, dipromosi ke LKK PBNU sebagai sekretaris. Lalu kita melakukan proses yang sangat panjang bertahun-tahun untuk mengkristalisasi sebetulnya keluarga seperti apa yang ingin diwujudkan oleh Nahdlatul Ulama. Karena saya meyakini kalau kita tahu ujungnya apa, kita bisa mencari strategi yang paling tepat. Di awal-awal itu saya sering ngobrol dengan Mbak Nur Rofiah dan lain-lain. Nanti suatu ketika kita membuat gerakan keluarga maslahah di NU. Tapi kita tidak pernah punya bayangan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Kemarin pagi ketika saya menyampaikan laporan sebagai penanggung jawab kegiatan ini dan saya melihat para menteri, saya melihat tokoh-tokoh, hati saya betul-betul bergolak. Bayangkan, dari pojok beteng daerah istimewa Yogyakarta menjadi sebuah gerakan yang sedemikian besar, mendapatkan atensi dari para pejabat tinggi negara. Itu lompatan yang luar biasa. Dari tahun 2012 ya Mas Gozi. Ada, karena yang ada di ruangan ini cuma saya dan Mas Gozi nih yang terlibat waktu itu. Kemarin ada Buya Husein, ada Bunyai Badriah. 12 tahun Bapak Ibu. 12 tahun. Perubahan sosial tidak pernah bisa kita dapatkan dengan pekerjaan yang instan, pekerjaan yang maunya cepat, pekerjaan yang hanya sekedar seremoni. Perubahan sosial hanya bisa kita dorong dengan komitmen yang kuat,
dengan impian yang jelas apa yang mau kita wujudkan. Dengan kemauan untuk terus tumbuh dan berkembang mengikuti perjalanan gerakan tersebut. Dan hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya secara pribadi kepada Bapak Ibu semuanya yang telah membantu saya mewujudkan impian saya. Semoga Bapak Ibu juga punya impian-impian yang akan membuat Bapak Ibu menjadi lebih bersemangat, lebih mendapatkan elan untuk mewujudkan apapun yang Bapak Ibu impikan. Saya mulai dari sebuah gedung yang kecil itu. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, saya rasa kalau kita bekerja cukup keras dan bekerja cukup cerdas, insya Allah kita bisa berujung di ruangan yang sebesar ini dengan tokoh-tokoh dan perhatian dari banyak pihak. Semoga kongres ini menjadi batu lompatan kita karena ini adalah batu lompatan untuk kita untuk membangun gerakan yang lebih luas. Kalau kemarin-kemarin teman-teman GKM-NU mungkin bekerja sendirian, teman-teman LKK-NU mungkin bekerja sendirian. Tapi sekarang kita mengumpulkan Bapak Ibu semua supaya yang kami tahu juga bekerja di ruang masing-masing. Dan moga-moga jahitan ini betul-betul menjadi selimut hangat untuk keluarga Indonesia. Terima kasih dan moga-moga langkah kita mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kekuatan, kemudahan dalam mewujudkan sebuah cita-cita yang sangat ideal yang bukan untuk diri kita pribadi tapi untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Selamat berjuang Bapak Ibu sekalian. Kita Bapak Ibu tidak sendirian, kita bersama-sama. Semakin besar, semakin luas, semakin berdaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.